Yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu RW 11 Duta Indah, betul, Duta Harapan, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu alaina futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Saya wasiatkan terutama untuk diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Ayat 4-nya Allah berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imamah. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Hujan-hujan gini enaknya ngapain, Bu? Tapi ibu-ibu dan kita semua milih untuk tetap berusaha hadir di majelis ilmu ini. Insyaallah ini hal yang biasa apa luar biasa, Bu? Insyaallah ini luar biasa. Semoga untuk kita pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Karena ada ulama yang mengatakan kalau belum berbuat sesuatu yang luar biasa jangan berharap. Bagaimana kamu berharap sesuatu yang luar biasa dari Allah sementara kamu tidak pernah berbuat yang luar biasa? Di antara yang luar biasa ya seperti ini. Enaknya gini kan sambil minum hangat-hangat, Bu ya. Sambil nonton apa. Iya, tapi Ibu milih datang di majelis ilmu begini nih, Masya Allah. Semoga untuk kita pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Di yaumil hisab itu, di hari di mana manusia dipanggil dengan namanya dan nama bapaknya, satu persatu dipanggil, dan Allah maha cepat hisabnya, Bu ya. Jangan bayangkan lelet itu enggak. Allah maha cepat hisabnya. Di yaumil hisab itu sependek yang saya pahami dari kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi, itu paling tidak ada 3 model golongan lah. Ada 3 model golongan. Jadi ada golongan yang pertama itu bebas hisab, bebas adab. Bebas hisab, bebas adab. Yang kedua dimudahkan dalam hisabnya. Yang ketiga didesak dalam hisabnya. Didesak dalam hisabnya, maksudnya dia diinterogasi betul. Yang pertama selamat, Bu. Yang pertama selamat. Orang yang dibebaskan dari hisab dan bebas adab itu selamat itu. Cuman ini kuotanya terbatas, Bu. Kuotanya apa? Terbatas. Nabi menyebut angka 70.000 dari umatku. Berarti ada batasnya, Bu. Ada kuotanya itu. Walaupun Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menghimpun beberapa hadis yang terkait dan sahih hadisnya, itu beliau menyimpulkan, beliau menyimpulkan bahwa ada kemungkinan kuota ditambah. Ada kemungkinan kuota ditambah. Jadi kita boleh, Bu, berdoa kepada Allah, sampai sekarang pun masih boleh kita berdoa agar dibebaskan dari hisab dan adab, boleh, tidak ada masalah. Mohon pada Allah bebas dari apa? Hisab dan adab. Cuman saya ulang, ini kuotanya terbatas, Bu. Kalau yang kedua, hisab yang ringan.
hisab yang dimudahkan. Ini juga masih selamat juga, Bu, sama. Hisab yang mudah itu masih ringan. Soalnya kan kita sering dapat mungkin nasihat dari sebagian kawan atau postingan dari media sosial yang mengatakan hati-hati lo ada hisabnya, hati-hati ada hisabnya. Hati-hati ada hisabnya. Memang kalau semuanya dihisab ngeri juga sih, Bu, itu. Maka harapan kita jelas kalau mau selonjor boleh, Bu, silakan. Yang kakinya kesemutan boleh selonjor, berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Kalau sama saya boleh, itu udah duluan malah. Monggo kalau sama saya boleh. Berdiri lompat-lompat juga boleh, bebas. Pokoknya enggak usah malu-malu. Yang kedua, hisab yang mudah. Hisab yang mudah ini masih selamat juga, Bu. Dan untuk hisab yang mudah ini saya ulang, untuk hisab yang mudah ini secara prinsip ini hanya ini tidak dibatasi. Jadi enggak ada kuotanya. Nabi enggak nyebut angka berapa gitu, enggak. Untuk hisab yang mudah ini. Kenapa kok hisabnya dimudahkan? Nanti kalau kita sarikan dari hadis Sahih Bukhari diantaranya ada beberapa riwayat yang pernah saya baca itu karena banyak kasus yang ditutup, Bu. Jadi dosanya, aibnya itu di SP3-kan, Bu. Iya, dipeti es kan, didepenering, nggak dikasus oleh Allah, ditutup kasusnya oleh Allah, Bu. Nah, itu tetap dihisab, tapi hisabnya hisab yang mudah karena banyak kasus yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya ini ada dalam Sahih Bukhari. Nanti bisa dicek dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, ada dalam kumpulan Sahih Hadis Qudsi juga ada di situ. Ada yang saya baca ada dua versi riwayat, yang sependek yang saya baca ada dua versi riwayat. Riwayat yang pertama itu, jadi orang itu dipanggil oleh Allah secara pribadi, Bu. Allah buatkan hijab sehingga tidak ada yang tahu pembicaraan itu kecuali Allah dan dia saja. Jadi orang itu dipanggil secara pribadi. Terus Allah buatkan tabir hijab sehingga tidak ada yang tahu kecuali Allah dan orang itu saja. Jadi ini privat, Bu. Nah, terus kemudian Allah suruh orang itu baca catatan amal keburukannya, Bu. Jadi yang pertama disuruh baca itu catatan keburukannya. Sehingga kemudian orang ini tegang menghadapi catatan amalnya yang buruk itu. Saking tegangnya sampai dia berkata, aduh celaka saya kalau begini caranya. Sampai dia mengatakan, aduh celaka kalau saya begini catatannya. Pokoknya dia merasa celaka itu. Di tengah-tengah dia merasa tegang dengan catatan amalnya yang buruk itu, tiba-tiba di bagian paling bawah tulisan catatan amal keburukannya itu ada kata-kata begini, Bu. Semua dosa tersebut di atas sudah aku ampuni, kata Allah. Kira-kira orang ini senang apa sawaneng, Bu? Sawaneng. Maka dalam hadis itu diceritakan orang ini akhirnya keluar menemui kaumnya. Rupanya ini pemimpin satu kaum, Bu. Dia keluar menemui kaumnya dengan membawa catatan kebaikan saja tanpa keburukan sama sekali. Karena keburukannya sudah dihapus oleh Allah, sudah ditutup oleh Allah kasusnya. Sampai kaumnya berkata, perbuatan apa yang telah kamu lakukan? Kok kamu tidak punya keburukan sama sekali? Padahal keburukannya banyak. Cuman sudah Allah tutup kasusnya. Tadi Allah SP3 kan tadi, Bu. Sudah Allah deponering, sudah enggak dibahas lagi lah. Singkat kata singkat cerita, orang ini seperti itu keadaannya. Makanya hisabnya dipermudah oleh Allah. Kenapa? Karena kasusnya ditutup oleh Allah. Riwayat yang kedua masih dalam Sahih Bukhari juga, sependek yang saya pernah baca. Kalau yang ini Allah ajak bicara. Jadi kata Allah, Bu, kalau Allah panggil seseorang dan Allah berkenan bicara langsung pasti selamat sudah. Tapi kalau ada orang dipanggil oleh Allah di yaumil hisab, kemudian Allah tidak berkenan bicara kepada orang itu, tapi Allah delegasikan malaikat untuk
mengadili itu alamat celaka sudah itu. Itu yang kalau bahasa Al-Qur'annya la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah enggak mau bicara pada orang itu pada hari kiamat. Itu repot dah itu. Itu alamat celaka sudah kalau begitu. Tapi kalau Allah masih berkenan mau bicara, itu alamat selamat juga. Alamat selamat sudah. Apalagi namanya Bu Selamat. Pasti selamat. Wes, singkat kata singkat cerita, apa yang terjadi Bu kemudian? Orang ini ditanya oleh Allah, dibuka catatan amal, ditunjukkan. Ayo, kalau bahasa kita ini mafhum riwayat ya. Ngaku enggak kamu telah berbuat ini? Yang nanya Allah, Bu. Enggak bisa ngelak kan ya? Ngaku enggak kamu berbuat ini? Ngaku enggak. Enggak bisa ngelak, Bu. Nah, di tengah-tengah enggak bisa ngelak itu sampai dia berkata tadi, ya Allah, celaka kalau begini caranya saya. Maksudnya catatan amalnya burukan itu, aduh, celaka saya. Nah, dia ngomong gitu. Di tengah-tengah ngomong gitu dalam hatinya ya. Terus Allah berfirman, lihat, aku hapus semua dosamu ini. Set, dihapus oleh Allah. Di-delete oleh Allah semua catatan dosanya itu, dan dia bukan cuma senang tadi, saweneng itu. Sama, saking sewenengnya tadi itu, dia keluar tidak membaca catatan keburukan sama sekali. Sampai kaumnya berkata, apa yang telah kamu buat, kok kamu tidak punya keburukan sama sekali. Hati ini wong iku janjane wae keburukanku, cuma ditutup oleh Allah kasusnya. Nah, ini kira-kira gambaran dalam Sahih Bukhari itu tentang orang-orang yang kalaupun dihisab, itu dihisab dengan hisab yang mudah karena tidak dibahas semua, Bu. Kalau dibahas semua, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, alamat celaka sudah itu. Man husiba uqibah. Siapa yang didesak dalam hisabnya, dirinci dalam hisabnya, alamat celaka sudah. Kalau sampai semua dibahas oleh Allah, alamat celaka sudah. Nah, ini mudah-mudahan kita tidak termasuk yang ketiga itu. Semoga kita termasuk yang harapan kita tetap bebas hisab, bebas adab. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan kalaupun dihisab, semoga Allah hisab kita dengan hisab yang mudah. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Pertanyaannya gini, Bu. Kalau yang pertama mungkin Ibu sudah sering bacalah, dan itu kuotanya terbatas. Sekarang yang kedua ini, yang supaya kalaupun dihisab dengan yang mudah. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana caranya ini? Bagaimana caranya supaya kita ini kalaupun dihisab dengan hisab yang mudah. Para jamaah sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Ini paling tidak, Bu ya, paling tidak ada 5 hal yang patut kita kerjakan sebagai bentuk upaya semoga Allah mudahkan hisab kita. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Minta kepada Allah hisab yang mudah ini sebagaimana dulu para sahabat Nabi itu kalau mendengar firman Allah di surah Al-Ghasyiyah itu, Bu, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Itu dalam interaksi beliau dengan Al-Quran, bergemuruh para sahabat Nabi itu berdoa, Rabbi hasibni hisabai yasira. Wahai Allah, hisablah hamba dengan hisab yang mudah. Itu diantara interaksinya para sahabat dengan Al-Quran itu. Kalau ada hal-hal yang mengandung informasi seperti itu, mereka berdoa, Rabbi hasibni hisabai yasira. Jadi yang pertama apa, Bu? Minta kepada Allah hisab yang mudah. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah. Yang kedua, perbanyak taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau banyak bertobat minta ampun kepada Allah, insya Allah yang lalu darinya Allah tidak peduli. Kalau di kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu ada hadis qudsi, kalau orang itu sudah bertobat minta ampun kepada Allah, Allah berfirman, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau bahasa Al-Qur'annya Al-Furqan, Bu, ayat 70. Kalau bahasa Al-Qur'annya ada di surah Al-Furqan ayat 70. Apa kata Allah? Illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha
faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Maka kalau kita banyak bertobat, minta ampun kepada Allah, maka dosa kita insya Allah diganti dengan pahala. Dosa diganti dengan ampunan. Dosa diganti dengan pahala, dosa diganti dengan ampunan. Itu seperti itu. Makanya perbanyak tobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan cara bertobat itu kalau hubungannya dengan Allah, kata Imam Nawawi, harus pertama ikhlas. Konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Kalau konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu. Yang kedua, an-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-azam, komitmen untuk tidak mengulangi lagi. Sampai sini kata Imam Nawawi, kalau urusannya hanya dengan Allah, beres. Kecuali dosa tertentu yang menyebabkan ada denda, Bu ya. Seperti kafarat, dam, diyat dan macam-macam. Itu beda bab nanti, ada bahasan khusus. Tapi secara umum hubungannya dengan Allah atau fidyah ya, ada denda itulah, itu beda bab nanti. Adapun yang ini secara umum beres urusannya. Asalkan dia sudah konkret meninggalkan perbuatan maksiat itu, komitmen tidak mengulangi lagi dan menyesal yang kedua, Bu. Yang kedua menyesal dan komitmen tidak mengulangi lagi. Ya. Itu kalau dengan Allah, nggih. Kalau dengan sesama harus istihlal, ditambahkan apa, Bu? Istihlal. Istihlal itu apa, Bu? Minta maaf. Dalam meminta maaf tidak harus menyebutkan dosanya, walaupun ada pendapat dalam mazhab Syafi'i yang mengatakan wajib menyebutkan salahnya. Tapi Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah mengatakan tidak wajib. Tidak wajib menyebutkan apa, Bu? Kesalahannya. Minta maaf. Jadi minta maaf pada sesama itu enggak wajib menyebutkan kesalahannya. Apa kata para ulama? Lebih baik dia enggak usah tahu. Daripada diberitahu ntar malah sakit hati. Jadi mending enggak usah tahu, minta maaf. Kita yang dimintai maaf enggak usah kepo juga. Salah apa kok tuh minta maaf? Takutnya nanti masuk dalam ayat wala tasalu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah kalian bertanya tentang sesuatu yang kalau dijelaskan kepada kalian maka menjadi buruk bagi kalian. Sebenarnya enggak usah tahu lah, supaya kita mudah memaafkan. Terus kalau ada hak yang diambil, wajib dikembalikan. Wa addi kulladzi haqqin haqqahu. Kembalikan kepada yang berhak haknya itu. Biasanya muncul pertanyaan, kalau kita mau minta maaf, orangnya udah nggak ada, gimana Ustaz? Ya kan, fakta di lapangan ya, sebagian kita mungkin ada punya salah pada seseorang, orangnya pas kita mau minta maaf udah mati, orang udah meninggal, atau nggak jelas di mana rimbanya. Gimana kalau begitu? Kata Al-Imam Ahmad Ibn Taimiyah rahimahullah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah, saya baca, dan kata Imam Al-Qurtubi ini tidak ada khilaf di antara para ulama. Apa itu? Mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Mintakan kepada Allah ampunan untuk yang bersangkutan. Kalau kita gak sempat minta maaf atau hilang di mana rimbanya, orangnya gak jelas. Mintakan ampun kepada Allah untuk yang bersangkutan. Itu kalau orangnya gak ada. Atau orangnya ada, tapi fitnahnya begitu besar kalau kita minta maaf. Misalnya minta maaf sama mantan. Nah, itu kan fitnahnya gede. Ibu udah punya suami, ibu pernah bikin patah hati beberapa lelaki misalnya. Ibu mau minta maaf, takutnya nanti dikira kayaknya dia masih ngarep sama saya deh. Kan fitnah, daripada ya sudah mintakan ampun pada Allah untuk mereka. Itu namanya fitnahnya terlampau besar namanya. Nah, terus kemudian kalau berkaitan dengan hak yang diambil, bagaimana setelah orangnya nggak jelas di mana rimbanya? Sedekah atas nama yang bersangkutan. Sedekah atas nama yang bersangkutan. Nah, jadi itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah, tidak ada khilaf di antara para ulama.
Makanya Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin itu membuat satu istighfar gini Bu, redaksinya itu. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Itu artinya apa? Ya Allah, memohon ampun kepadamu untuk diri hamba dan kedua orang tua hamba dan orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf. Nah, gitu bahasanya Bu. Itu bahasanya Imam Ghazali itu. Ibu boleh pakai redaksi itu atau redaksi ibu sendiri juga terserah, tidak ada masalah. Terus kemudian kalau sedekah kan kadang maaf namanya kita masa lalu mungkin macam-macam ya. Ada beberapa yang mungkin kita lupa atau tidak tahu atau macam-macam. Maka ada baiknya kalau misalnya kita sedekah dalam hati kita niat, ya Allah mudah-mudahan sebagian dari pahala yang hamba sedekahkan ini untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Karena mungkin kita tidak tahu kan. Atau dari sekarang kita niat aja dalam hati, pokoknya ya Allah ke depan setiap sedekah hamba semoga pahalanya juga untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban meminta maaf. Mengembalikan hak maksud saya. Itu berkaitan dengan apa tadi Bu? Berkaitan dengan taubat tadi ya, minta maaf kalau pada sesama hubungannya Bu ya. Dah sampai situ, mudah-mudahan kita Allah anugerahi taubatan nasuha, semoga Allah anugerahi kita semua taubatan nasuha sebelum wafat ya, amin insyaallah. Itu yang kedua Bu. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama Bu. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Yang pertama, minta kepada Allah hisab yang mudah. Yang kedua, perbanyak taubat minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, banyak-banyak memaafkan sesama. Kenapa kita kok mesti banyak memaafkan sesama Bu? Karena dengan kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Surah An-Nur ayat 22 Bu. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Bo'ya berlapang dada, bo'ya memaafkan dan berlapang dada. Tidak sukakah kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu? Saya langsung baca pada pokok ayatnya ya. Kalau dari awal wala ya'tali ul fadli minkum wasa'ah itu ya, dan seterusnya itu sampai pada wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbun ayaghfirallahu lakum itu. Nah, ayat ini menegaskan begini Bu. Kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Karena dalam Islam ada rumus gini Bu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang serupa. Kalau di hadis minimal kali 10 Bu. Wa jazaa'u hasanatin hasanatun wa asyru amsalihha. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa masih kali 10, minimal itu kali 10 itu. Balasan kebaikan adalah kebaikan yang serupa kali berapa? 10 itu minimal kali 10 itu. Nah, karenanya kemudian ketika seseorang itu memaafkan, balasan yang serupa berarti apa, Bu? Diampuni oleh Allah. Jadi kalau kita memaafkan, balasan yang serupa apa? Diampuni oleh Allah. Masih kali 10 lagi. Berarti begitu besar ampunan Allah untuk kita kalau kita memaafkan. Ustadz, bisa memaafkan sih, cuma tidak bisa melupakan. Saya sering jawab, tidak sanggup melupakan itu soal memori, Bu. Tapi sanggup memaafkan itu soal syar'i. Jadi sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Emang boleh Ustaz? Boleh. Mana dalilnya kok boleh? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Wahsy masuk Islam. Ada dalam sirah Bu, ketika Wahsy masuk Islam, apa kata Nabi? Atau kama qal, ini mafhum riwayat ya. Wahsy jangan sering-sering depan saya. Apakah Nabi dendam kepada Wahsy? Tidak mungkin hati seorang Nabi dendam. Apakah Nabi tidak tulus memaafkan Wahsy? Enggak mungkin hati Nabi tidak tulus. Lihat kalimat berikutnya Bu. Karena kalau Wahsy di depan saya ingat pamanku Hamzah. Nabi bisa memaafkan Bu, tapi Nabi tidak bisa melupakan. Kenapa? Karena itu soal memori. Apalagi kita di sekolah dulu kan diajari untuk menghafalkan, bukan melupakan kan. Makanya kita wajar kalau tidak bisa melupakan. Itu Bu intinya itu. Nah makanya saya ulang sekali lagi, sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Tidak apa-apa Bu, yang penting kita sudah berusaha memaafkan. Itu seperti itu.
Dan memaafkan juga bukan berarti meniadakan hukuman. Misalnya ada orang datang, "Mbak, maaf ya, kemarin duitmu tak kemplang, tak bawa lari. Maafin ya." Ya, saya maafkan, tapi tetap bayar itu utang itu. Itu namanya tidak ada masalah. Memaafkan, tapi tetap harus bayar dong, itu uang saya kok misalnya gitu. Terus kalau dia ngajak bisnis lagi, "Maaf, saya belum bisa." "Kenapa? Sampean tidak percaya ta?" "Ya kan hati yang terluka ini butuh waktu untuk sembuh. Jadi mohon maaf saya belum bisa ngajak kamu untuk bekerja sama." Tidak apa-apa Bu, tidak apa-apa. Dan itu manusiawi sekali. Yang penting manusiawi yang syar'i. Tadi kita berusaha tetap memaafkan, akan tetapi kita mungkin tidak bisa lagi bekerja sama karena memang tadi pernah ada luka pengkhianatan di dalam bisnis yang pernah dilakukan dengan yang bersangkutan misalnya begitu. Bisa dipahami ya? Bahkan kita memaafkan terus menjaga jarak dengan yang bersangkutan juga nggak ada masalah. Lebih kepada untuk menghindari hal-hal yang buruk yang mungkin muncul kalau kita dekat misalnya. Bukan kita menuduh orang jelek, bukan, tapi lebih kepada menghindari kemungkinan-kemungkinan. Itu seperti itu. Itu yang ketiga, Bu. Yang keempat, permudah urusan sesama. Kalau kita mempermudah urusan sesama, akan Allah permudah urusan kita dunia akhirat, Bu. Hadis Sahih Muslim diantaranya ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, itu juga ada di situ. Terus yang ketiga, yang terakhir, yang kelima, tutup aib saudara kita, Bu. Kalau kita tutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat insya Allah. Jadi kalau kita tutup aib saudara kita, akan Allah tutup aib kita dunia akhirat. Adapun aib-aib yang semua orang tahu dibicarakan tidak ada masalah, Bu. Semua orang tahu dia penipu. Semua orang tahu dia kalau ngutang nggak pernah bayar. Kalau semua orang tahu dia omongin tidak apa-apa. Tapi kalau sekiranya masih praduga, persangkaan, atau baru sekali dua kali dia berbuat salah yang mungkin tidak patut untuk diceritakan, maka jaga kehormatannya, tutup aibnya. Kalau kita tutup aib saudara kita, Allah akan tutup aib kita dunia akhirat. Nah, kecuali aib-aib yang berbahaya, yang kalau tidak diberitahukan ke orang lain, takutnya orang lain nanti jadi korbannya, itu baru tidak apa-apa. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini, Bu, yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya takutnya kesorean. Monggo silakan yang mau tanya dulu, tanya, protes, marah boleh silakan. Monggo silakan. Kalau ada. Monggo. Ketika kita melakukan dosa di dunia, apakah misalnya kita sudah dihukum di dunia ini ya, hukum penjara gitu ya, seperti di penjara atau gimana, atau diazab sama Allah di dunia, apakah akan mengurangi hisab kita yang dengan dosa yang sama di akhirat? Baik. Hukuman di dunia tidak hanya mengurangi, bahkan bisa meniadakan siksa di akhirat atau hisab yang berat di akhirat kalau disertai dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Memang ada ya Ustadz orang yang sudah dihukum tapi tidak bertobat? Ada. Dalam jinayat, hukum pidana dalam Islam itu kan kalau orang mencuri, sekali mencuri potong tangan kanan. Kalau mencuri lagi ya berarti kan ada yang masih gak kapok, potong kaki sebelah kiri. Kalau mencuri lagi potong tangan sebelah kiri. Kalau nyolong lagi potong kaki sebelah. Riwayat itu ada menunjukkan bahwa ada orang yang gak kapok-kapok itu juga ada. Atau diberi sanksi oleh Allah dalam bentuk aneka musibah dalam kehidupan sehari-hari, tapi gak tobat juga. Sudahlah penzina, udah kena virus HIV/AIDS misalnya, tapi tidak berhenti juga karena masih terus saja dia mencari korban. Dan naudzubillahi min syarri dzalik, orang-orang seperti ini sudahlah menderita di dunia, menderita pula di akhirat. Tapi kalau musibah itu atau hukuman itu menjerakan dia, membuat dia taubat dengan taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh, maka insya Allah hukuman di dunia tidak hanya mengurangi, bahkan meniadakan. Itu seperti itu. Ingat ya, seorang wanita yang menghadap kepada Nabi mengaku telah berzina, akhirnya dirajam sampai meninggal dunia itu kata Nabi, andaikan tobatnya wanita ini bisa dibagi, masih cukup untuk 70 orang di antara kalian. Saking besarnya ampunan Allah untuk wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Begitu Bu ya. Baik. Monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo.
Nggih, monggo. Saya baca dalam fikih itu, terutama dalam fikih sunnah yang saya baca ya, di bab tentang perzinahan itu Nabi ada dikutip satu hadis di mana Nabi bersabda begini, bagi yang berzina silakan dipilih, kata Nabi. Kamakal ada dalam fikih sunnah ya, bab tentang zina itu. Bagi yang berzina silakan dipilih, lapor kepada saya nanti saya hukum, kata Nabi, atau diam dan bertobat, tentunya diam dan bertobat. Jadi orang yang telah berzina Nabi suruh pilih, lapor kepada beliau nanti dihukum, kata Nabi, atau diam. Ojo cerita-cerita wis meneng wae, tobat, jangan cerita-cerita, diam, tobat yang sungguh-sungguh. Nah, insya Allah dengan taubat yang sungguh-sungguh itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sependek yang saya pahami, Bu. Karena kalau Ibu cermati surah Al-Furqan ayat 70 tadi, kalau kita baca ayat 68, 69-nya itu tentang 3 dosa besar sekaligus. Syirik, membunuh, zina itu. Al-Furqan ayat 70 tadi itu berkaitan dengan 3 dosa besar sekaligus. Kalau kita baca dari ayat 68, 69, 70. Syirik, membunuh, zina. Kalau tidak taubat Allah ancam dengan kehinaan. Kalau taubat Allah janjikan ampunan tadi itu. Maka silakan dipilih. Mau lapor, kata Nabi, silahkan nanti saya hukum, kata Nabi. Dan Nabi itu kalau ada orang lapor zina, Nabi kurang suka. Nabi itu cuek. Ada orang yang Rasulullah saya telah berzina, Nabi cuek. Nabi nggak peduli itu. Nah, nanti kalau dia maksa lapor juga, kata Nabi, coba cek dia gila apa tidak. Dia waras ya Rasulullah. Baru Nabi ambil tindakan setelah itu. Kalau wanita hamil aja suruh sampai melahirkan dulu. Begitu melahirkan suruh menyusui dulu sampai disapi, baru dieksekusi oleh Nabi. Itu kalau yang lapor. Nabi itu kurang suka kalau ada orang lapor zina itu. Nah, namun harus tobat. Karena Nabi itu ini keringanan dari Allah ya, melalui Rasulnya Muhammad SAW. Jadi bagi yang berzina silakan dipilih. Tapi harus berhenti, jangan terus diam, nggak ngomong tapi terus zina terus, naudzubillah min syarri dzalik ya. Tentu bukan itu. Ya, yang lalu biarlah berlalu, taubat dengan sungguh-sungguh. Saya kira itu, Bu. Wallahu alam bisawab. Oke. Monggo yang lain silakan. Ada lagi? Jelas semua atau tidak jelas semua? Mau lanjut apa cukup dulu? Cukup nggih. Ngapunten saya terlambat nggih. Nggih. Kita kalau tidak ada lagi, itu kecepatan berarti ya? Ya Allah, jam saya ini. Ya, baik. Cukup apa lanjut? Cukup nggih, Pun. Ngapunten untuk keterlambatan saya nggih. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.